Ibaratnya gini, kalau kita meneliti tentang rakyat Indonesia, bisakah misalnya kita teliti hanya ASN? Tidak. Bisakah kita teliti hanya petani? Tidak. Bisakah hanya kita meneliti pedagang? Tidak. Maka kita harus kelompokkan terlebih dahulu. Kita homogenkan. Setelah dihomogenkan, maka baru kita ambil sampelnya kalau kita mau meminta pendapat mereka. Jadi kalau ingin tahu pendapat orang Indonesia, jangan pilih orang tertentu saja, karena orang tertentu tidak mewakili. Tapi kelompokkan dia dulu pada kelompoknya, baru ambil wakilnya dengan cara mengambil persentase. Tadi disampaikan bahwa persennya itu kalau lebih 1000, 10%. Kalau lihat 100 misalnya ada 30% gitu. Kalau sedikit 30%. Karena memang populasi dari sampel dari sebuah populasi kuantitatif itu sudah disebut sampel besar kalau dia berjumlah minimal 30 orang. Tapi ada rumus khusus Bapak Ibu. Ketika kita sudah tahu populasinya berjumlah berapa, itu bisa kita ambil dengan rumus khusus, itu rumus Lovin namanya. Bapak Ibu nanti bisa cari rumus Lovin, tahu berapa jumlah sampel kalau populasi sekian, sampel sekian. Tapi ingat, untuk mengambil sampel kita harus pastikan apakah populasi kita homogen atau tidak lebih dahulu. Indonesia banyak bercerita kuantitatif dulu untuk mendudukkan kualitatif. Karena saya lihat dari cara berpikir Bapak Ibu banyak yang masih kuantitatif. Jadi Bapak Ibu, kita harus pastikan terlebih dahulu apakah populasinya homogen atau tidak. Kalau populasinya tidak homogen, maka kita perlu homogenkan terlebih dahulu. Ini berkaitan erat dengan teknik pengambilan sampel. Kalau dia sudah homogen, kita cukup ambil simple random sampling saja. Sama ibaratnya ini Bapak Ibu, untuk mengukur misalnya kualitas dari sebuah lampu Philip. Lampu Philip itu dicetak di perusahaan yang sama enggak? Bahan baku yang sama. Kalau untuk modelnya yang sama, itu kira-kira itu homogen dengan yang lainnya atau tidak? Sangat homogen. Sama persis. Semakin homogen, semakin tidak perlu banyak sampel yang kita gunakan. Kalau kita mau menilai apakah Philip itu berkualitas atau tidak, tidak perlu 30% dari lampu Philip yang sudah dicetak di pabrik itu diuji dulu, dipakai dulu secara cuma-cuma. Rugi pabrik nanti. Uji aja beberapa, karena dia homogen. Maka bisa disimpulkan kalau misalnya tahannya Philip, oh ternyata Philip itu tahannya setahun. Kesimpulan itu berlaku untuk semua lampu Philip yang lainnya. Yang kita teliti adalah sampel, tetapi maksud dari sampel itu kita generalisasikan kepada populasi. Sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya Bapak Ibu. Kalau kita mau tahu rasa sup itu, apakah kita harus habiskan sup itu sampai habis? Tidak, kita cukup mengambil sampelnya. Kalau dia homogen, artinya sudah diaduk rata garam segala macamnya. Karena ambil sedikit saja itu sudah mewakili. Ketika Bapak Ibu bercerita tentang probability sampling, ada yang simple random sampling, ada proportionate sampling, itu stratified random sampling, dan area sampling atau cluster sampling, maka itu adalah bagian wilayah dari penelitian kuantitatif. Oke Bapak Ibu, jadi itu wilayah kuantitatif. Sudah bercerita tentang stratified random sampling, proportionate sampling, cluster sampling, simple random sampling, itu adalah peneliti kuantitatif. Kalau kita bercerita tentang kuantitatif, itu kita bercerita tentang variabel-variabel. Ada variabel bebas, ada variabel terikat. Ingat, sebelumnya saya apakah di kelas ini atau kelas lain saya sampaikan bahwa peneliti kuantitatif itu adalah peneliti yang hemat bicara. Maksud saya, yang kita tanya itu tidak panjang-panjang di penelitian kuantitatif. Misal, ada enggak pengaruh X terhadap Y? Ada enggak pengaruh kehadiran guru penggerak terhadap prestasi sekolah? Maka itu dipastikan kuantitatif. Maka cara pengambilan sampelnya nanti dengan teknik probability sampling. Berarti kita harus mengambil sampel. Syaratnya apa?
Apakah sampelnya homogen? Ada tidaknya pengaruh menurut siapa? Menurut warga sekolah. Yang menjadi warga sekolah siapa? Ada guru, ada siswa, ada tenaga pendidikan. Maka misalnya kalau kita ambil itu, ada enggak pengaruh, apa tadi, kehadiran guru penggerak terhadap, prestasi sekolah? Maka kita ambil misalnya sampel, tadi misalnya ada guru, misalnya ada 100 orang, siswa ada 500 orang, misalnya tenaga pendidikan ada 75 orang, misalnya kita ambil 30%, ya masing-masingnya diambil 30%. 30% siswa, 30% guru, 30% tenaga pendidikan. Nanti dari data itu dapat kita lihat, oh ada tidaknya pengaruh, maka nanti kesimpulannya ada pengaruh, tidak ada pengaruh. Ingat kuantitatif hanya sekedar itu, hanya mencoba menjawab iya, tidak, ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Kalau kita bercerita tadi tentang dampak, dampak apa tadi? Dampak, apa tadi Pak? Siapa tadi? Dampak Nah, dampak 5 terhadap apa? Terhadap warga sekolah, misal. Maka sebentar ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi cucu yang nelpon, lagi nangis ya. Oke, baik Bapak Ibu, sampai di mana tadi? Iya Pak? Sampai di mana tadi Bapak Ibu? Judul dari Bapak Dampak kelima. Nah, dampak kelima. Kalau misalnya kita melihat dampak kelima terhadap prestasi. Kalau begitu, nanti pertanyaan kita apa? Apa dampak kelima terhadap prestasi? Itu bisa dijawab dengan ya atau tidak. Pertanyaannya, bagaimanakah dampak kelima terhadap prestasi belajar siswa? Itu atau bagaimanakah dampak kelima di SMA berapa misalnya? Itu bisa jawab dengan ya tidak atau tidak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Maka itu dipastikan itu pasti penelitiannya kualitatif. Tetapi kalau misalnya kita melihat, adakah pengaruh P5 terhadap atau adakah dampak P5 terhadap prestasi? Apa jawabnya? Ada. Ada, tidak tidak, ada. Bu. Maka ketika kita menjawab seperti itu, maka itu pasti kuantitatif. Ketika kita kuantitatif Bapak Ibu, maka teknik pengambilan sampelnya tadi yaitu probability sampling. Probability sampling ada tadi simple random sampling, ada cluster sampling, ada atau area sampling, ada proportional random sampling, ada stratified random sampling. Itulah teknik pengambilan sampel. Ingat, sampel harus mewakili populasi. Jadi kalau misalnya tadi jumlahnya ini 100 ambil 30%, ini 50 diambil atau 75 tadi diambil 30%, yang siswa jumlahnya berapa, ambil sekian 30% juga. Maka itu berarti jumlah itu sudah mewakili. Berarti nanti ketika Ibu Bapak mendapatkan jumlah 30% dari 100 berarti 30. 30% dari 75 berarti sekitar 22. 30% dari 100 misalnya berarti 39, 27, 270. Kita totalkan semuanya 270 ditambah dengan 30 ditambah dengan 22 berarti 352. Kalau 352 misalnya walaupun penelitian kita adalah terhadap 352 orang tetapi maknanya adalah itu mewakili populasi. Artinya bisa kita simpulkan nanti walaupun yang kita teliti adalah 3252 tetapi itu kesimpulannya bisa kita katakan bahwa di sekolah itu ada dampak P5 terhadap prestasi warga, misalnya seperti itu. Itu Bapak Ibu. Jadi kuantitatif hanya sekedar menjawab iya, tidak, ada hubungan atau tidak ada hubungan.
atau sekian persen, sekian persen, sekian persen. Hanya itu yang bisa dijawab oleh penelitian kuantitatif. Coba sekarang dari judul tadi, pertanyaannya apa? Jadi kalau kita sekedar melihat judul, kadang-kadang judul pun tidak bisa mewakili. Kalau kita bilang misalnya gini, dampak P5 terhadap prestasi siswa. Kalau pertanyaannya, adakah dampak P5 terhadap prestasi? Kalau itu pertanyaannya, maka dia pergi ke kuantitatif. Tapi ketika pertanyaannya adalah, bagaimana P5 itu berdampak terhadap prestasi? Bisakah itu dijawab dengan ya tidak? Tentu tidak, itu harus diuraikan. Maka dia menjadi kualitatif. Jadi kadang-kadang di judul saja kita belum bisa mengidentifikasi, walaupun secara umum kita bisa mengidentifikasi, oh ini kuantitatif, oh ini kualitatif. Tetapi kalau lebih pasti lagi coba lihat di pertanyaan atau rumusan masalahnya. Ketika rumusan masalah itu tidak bisa lagi bohong Bapak Ibu. Rumusan masalah itu ketika dia menjawab iya, tidak. Pendek-pendek saja jawabannya itu pastilah kuantitatif. Ketika itu jawabannya harus diuraikan panjang lebar, maka itu pastilah kualitatif. Banyak orang yang terjebak dengan dengan judul yang singkat saja. Makanya kita harus pastikan terlebih dahulu masalahnya apa. Itu yang harus saya sampaikan. Berikutnya tadi bercerita tentang guru populasinya, itu guru penggerak berapa orang, itu ada yang mewakilkan, bukan mewakilkan ya, tapi mewakili. Itu istilah kuantitatif. Ingat sekali lagi, kalau riset kita adalah riset kuantitatif. Ada berapa macam riset kuantitatif, Bapak Ibu? Sebelumnya saya sudah sampaikan di grup ini, itu belum ya? Ada 5 macam, Bapak Ibu. Ada deskriptif, ada korelasi, ada causal komparatif atau ex post facto, ada experimental research, dan ada single subject experimental research. Ada 5 macam itu penelitian kuantitatif, Bapak Ibu. Dasarnya adalah menguji teori, Bapak Ibu. Makanya menguji teori. Apa kata teori misalnya? Orang ada pengaruh motivasi terhadap hasil atau kinerja misalnya. Ya. Atau apakah itu korelasi ataukah itu pengaruh? Kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat dari hubungannya. Orang yang kalau dia memiliki motivasi tinggi, itu kinerjanya cenderung bagus atau tidak bagus? Bagus. Bagus. Orang yang kinerja bagus cenderung nanti motivasinya bagus atau tidak? Ya. Kalau begitu, maka hubungannya adalah hubungan korelasi Bapak Ibu, tidak pengaruh. Maka judulnya harusnya korelasi, tidak boleh pengaruh. Tapi metode mengajar terhadap hasil belajar. Kalau semakin bagus metode, biasanya hasil belajarnya semakin bagus tidak? Semakin bagus. Makin bagus. Kalau semakin bagus metode, apakah kalau semakin bagus hasil belajar, apakah metode akan bagus? Belum tahu. Kalau seperti itu, maka itu pasti penelitiannya itu pengaruh istilah yang dipakai. Sekarang kita harus memilah. Pengaruh itu 2 macam juga jenis penelitiannya Bapak Ibu. Kalau kita dalam konteks kuantitatif ya, pengaruh itu bisa pengaruh sebagai penelitian ex post facto, bisa pengaruh sebagai penelitian eksperimen. Apa bedanya? Kalau misalnya pengaruh narkoba terhadap kesehatan, itu ex post facto atau eksperimen? Bapak Ibu sudah ada kuliah dengan dosen lain untuk kuantitatif, tapi mungkin konsep-konsepnya belum dulu saya dudukkan. Kalau misalnya pengaruh narkoba terhadap kesehatan, itu eksperimen kah cocoknya atau penelitian ex post facto? Eksperimen, Bu. Eksperimen. Eksperimen. Kalau eksperimen, apakah itu etis? Orang yang tidak ingat penelitian eksperimen adalah penelitian yang kita berikan treatment. Kalau kita beri treatment berarti kita kondisikan. Berarti nanti orang tidak ada satu narkoba, kita paksa dia narkoba. Maka itu tidak etis. Maka sesuatu yang tidak etis dilakukan eksperimen, lakukanlah penelitian ex Karena post tidak facto. diberikan treatment, hanya meneliti yang sudah ada. Iya, maka itu ex post facto Ya. namanya, Bu. Hanya Atau causal komparatif. Sesuatu yang etis kita lakukan pemberian treatment, baru kita lakukan penelitian eksperimen. Contoh, metode itu tidak dipakai di sekolah, tapi Bapak Ibu ingin eksperimenkannya. Ada nggak dampaknya terhadap apa? Paling dampak positifnya, dampak negatifnya kan tidak ada. Waalaikumsalam. Ibu sama aja, Ril. Apa, Ril?
Saya Ibu sedang ngajar. Oke. Baik Bapak Ibu. Jadi ketika kita mencoba melihat pengaruh, ada tidak pengaruh. Itu ingat tolong ya Bapak Ibu, adakah pengaruh variabel X terhadap variabel Y? Kalau itu penelitiannya kuantitatif. Maka itu kita menggunakan teknik pengambilan sampelnya tadi probability sampling. Tadi banyak sekali yang tentang probability sampling yang disampaikan oleh Pak Arisman ya. Itu adalah untuk kuantitatif Pak. Saya tidak mau mengkat dari awal karena lebih baik itu sehingga Bapak Ibu dapat wawasan lebih. Jadi kalau dia etis dilakukan eksperimen, maka itu penelitian eksperimen cocoknya. Tapi kalau tidak etis, itu cocoknya penelitian ex post facto saja. Contoh lain, pengaruh merokok terhadap kesehatan. Ternyata di satu kampung itu tidak ada orang merokok. Apakah gara-gara kita mau meneliti, kita paksa orang merokok? Tidak boleh. Nah, maka itu cocoknya itu tidak usah penelitian eksperimen, itu ex post facto saja. Kalau nggak ada masalahnya jangan, tidak ada fenomenanya jangan. Gitu ya, ex post facto harus sudah ada. Dan apakah ketika kita bercerita tentang dampak, berjudul tentang dampak itu dia otomatis kuantitatif? Tidak. Dampak penerapan P5 di sekolah apa misalnya. Kita lihat sekolah itu maju sekali. Dan diduga itu akibat dari apa? Dari P5. Misalnya, atau kita dengar beritanya sekolah itu sekarang bagus sekali gitu. Itu kabarnya semenjak diterapkannya P5 di situ gitu. Kita dapat informasi begitu. Maka kita bisa bertanya, apa ya dampak seperti apa yang didapatkan oleh pihak sekolah itu dari penerapan P5. Jadi implementasi, dampak implementasi. Apakah kita misalnya untuk kualitatif harus pakai analisis? Tidak. Kenapa? Karena semua penelitian kualitatif itu semua penelitian itu pakai analisis Bapak Ibu. Saya juga nggak tahu tuh ide berpikirnya dosen-dosen itu yang tertentu itu yang menyatakan bahwa kalau kualitatif pakailah kata analisis. Itu nggak benar Bapak Ibu. Karena semua penelitian itu pasti pakai teknik analisis data. Jadi bagaimana? Jadi cukup kita bilang misalnya kita melihat apa? Oh saya melihat bahwa P5 itu diterapkan sekolah itu. Itu apa ya dampak dari implementasi P5 itu? Tuh. Jadi dampak implementasi P5 di SMA N1 Payakumbuh misalnya. Ya carilah dampaknya. Apa yang Bapak Ibu? Tanyalah. Maka di sini kita bercerita tentang istilah sampel, tidak lagi dalam konteks seperti penelitian kuantitatif, bahwa sampel harus mewakili, tidak. Maka dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud di sampel itu sebetulnya adalah informan itu sendiri. Ingat, pada konteks penelitian kualitatif, sampel tidak perlu mewakili yang lain. Tetapi yang sampel atau informan itu adalah mereka-mereka yang punya informasi tentang hal yang kita ingin ketahui. Itu. Jadi istilah sampel jarang dipakai pada penelitian kualitatif, tapi lebih cenderung dipakai istilah informan, narasumber, partisipan. Kalau di penelitian PTK biasanya disebut dengan partisipan. Kalau di yang lain-lainnya itu biasanya lebih cenderung disebut dengan narasumber atau informan penelitian. Jadi sumber data tadi kenapa kok di buku pedoman kita itu pakainya istilahnya sumber data, tidak informan. Karena kualitatif itu datanya tidak hanya dari manusia, tapi bisa dari dokumen-dokumen. Makanya kita lebih cenderung menggunakan istilah sumber data. Kalau kita sebut nanti dari informan, nanti nggak masuk dia buku-buku, tidak masuk dia surat-surat di sekolah. Padahal sumber informasi itu bisa berasal dari bukti-bukti kehadiran, bukti rapat, gitu ya, bukti-bukti foto-foto kegiatan, gitu kan. Maka itu kan tidak manusia, maka dia tidak bisa ngomong. Sedangkan informan itu harus ngomong gitu. Iya. Oleh sebab itu kita menggunakan istilah sumber data. Paham ya Bu Resi ya, Bapak Ibu semuanya. Oke. Jadi kita menyebutnya sumber data. Sumber data itu apa? Sumber di mana data bisa kita peroleh. Bisa dari manusia, bisa dari bukan manusia. Jadi cara menentukan sumber data, khususnya kalau itu manusia dalam penelitian kualitatif, ada yang namanya disebut dengan purposive sampling, ada snowball sampling. Nah, gitu. Jadi ingat ya kalau sudah ke kualitatif Bapak Ibu,
Teknik pengambilan sampel, kalau masih kita sebut dengan sampel, yang kita maksudkan sampel dalam konteks kualitatif itu adalah informan yang mengetahui. Itu yang kita maksud dengan sampel. Ingat Bapak Ibu, informan yang mengetahui, itu yang kita maksud dengan sampel. Bagaimana kita menentukan sampel dalam penelitian kualitatif? Kita tidak menggunakan istilah probability sampling, tapi non-probability sampling. Karena yang tahu tidak mewakili yang tidak tahu. Kalau probability sampling tadi, yang kelompok tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Kelompok-kelompok yang hebat, sama-sama hebat. Pokoknya begitu. Dikelompokkan dulu sama sesuai kelompoknya. Baru diambil dari itu. Itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif enggak. Hanya yang tahulah yang akan menjadi sampel kita. Hanya yang tahulah yang akan menjadi informan kita. Dan ingat teknik pengambilan sampelnya non-probability sampling. Bukan probability sampling. Kenapa kok di kuantitatif harus probability sampling? Kenapa kok di kualitatif non-probability sampling? Karena di kuantitatif itu apa yang kita teliti di sampel itu akan berlaku di populasi. Jadi walaupun yang kita teliti misalnya sop, walaupun kita cicipi hanya 1 sendok, tetapi nanti 1 sendok itu mewakili yang 1 periuk. Walaupun kita meneliti misalnya lampu tadi cuma kita meneliti 5 buah lampu, tapi 5 buah lampu itu mewakili semua lampu yang sudah dihasilkan oleh pabrik itu. Makanya sampel mewakili populasi. Karena mewakili makanya disebut dengan probability sampling. Kesempatan untuk menjadi sampel itu harus sama. Maka peneliti tidak boleh bias. Bias itu artinya saya mau milih ini saja, tidak boleh. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Makanya kelompokkan dulu. Kelompok petani sama-sama kelompok petani, kelompok pedagang sama kelompok pedagang, PNS sama PNS. Nanti kalau kita mau mendapat pendapatnya, diambil PNS 30%, misalnya TNI 30%, pedagang 30%, baru kita sebar angketnya nanti dari tahulah pendapat mereka. Gitu. Hasil itu nanti kita generalisasikan kepada populasi. Tetapi tidak kualitatif. Kualitatif risetnya itu sampel tidak ada kaitannya dengan populasi karena kita tidak mengenal istilah populasi. Jadi yang dijadikan sampel atau informan adalah siapa? Mereka yang memang mengetahui persoalan atau informasi yang kita butuhkan. Makanya teknik pengambilan sampelnya itu non-probability sampling. Apa yang disampaikan oleh si A tidak mewakili apa yang disampaikan oleh si B. Apa yang disampaikan oleh si B tidak mewakili yang disampaikan oleh si C. Tetapi ketika kuantitatif, apa yang disampaikan oleh kelompok yang kita teliti, itu maknanya adalah mewakili semua populasi. Makanya semuanya harus diambil secara probability. Memiliki peluang yang sama. Oke. Berarti Bapak Ibu, oh kalau begitu Bu, enggak bisa kita, kesimpulan kita misalnya kita meneliti UIN Batu Sangkar, itu nanti kita anggap UIN lain begitu. Enggak bisa. Kalau kita meneliti UIN Batu Sangkar ya untuk UIN Batu Sangkar saja. Gitu. Tetapi ketika ada kondisi yang mungkin sama antara UIN Batu Sangkar dengan UIN Bukit Tinggi, ada riset yang di Batu Sangkar misalnya. Itu nanti orang Bukit Tinggi bisa memanfaatkan riset itu karena kondisinya sama gitu. Misalnya karakteristik UIN Batu Sangkar dan Bukit Tinggi itu tidak jauh berbeda, maka orang Bukit Tinggi tidak perlu lagi melakukan penelitian untuk mengatasi persoalan yang sama. Cukup memanfaatkan hasil penelitian orang Batu Sangkar untuk mengatasi persoalan yang sama di Bukit Tinggi. Karena apa? Karena karakteristiknya sama. Itu yang disebut dengan dalam istilah kualitatif itu transferability. Bisa ditransfer. Gitu. Jadi Bapak Ibu, itu bedanya kualitatif dengan kuantitatif. Ya kalau gitu Bu, enggak lama kalau kualitatif dong. Tampe. Ya persoalannya, kalau kuantitatif itu akan mengeneralisasikan, sedangkan kualitatif itu untuk memperdalam sebuah informasi. Misalnya, adakah pengaruh ini terhadap ini? Kita lihat secara umum, ada pengaruhnya, tidak ada pengaruhnya. Berikutnya, bagaimana betul pengaruhnya itu? Itu yang kita dalami secara kualitatif. Gitu Bapak Ibu. Adakah pengaruh motivasi terhadap, misalnya, adakah pengaruh metode terhadap hasil belajar? Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruhnya. Metode seperti apa yang akan membuat orang lebih baik? Metode seperti apa yang membuat hasil belajar tidak baik? Itu peneliti kualitatif yang akan menelitinya. Tidak bisa dengan cara kuantitatif. Jadi makanya
Ketika kita menjawab dengan ada, tidak ada, iya, tidak, maka itu pergi ke kuantitatif. Ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Tetapi ketika kita bercerita tentang kualitatif, kita tidak lagi bercerita tentang variabel, tetapi kita bercerita tentang apa. Apa itu dalam nyanyi Syahrini itu sesuatu. Nah, kita sedang bercerita tentang sesuatu. Nah, kita tanyalah dari berbagai informan yang berbeda-beda yang tahu tentang sesuatu itu. Sehingga kita dapat gambaran yang mendalam tentang sesuatu. Gitu. Jadi, ada teknik pengambilan sampel tadi dengan dalam istilah kualitatif tadi, ada teknik penetapan informan itu dengan cara snowball sampling, ada yang purposive sampling. Kapan kita menggunakan purposive sampling? Ada tujuannya. Kalau kita sudah tahu misalnya, kita sudah punya informasi, penyebab-penyebab orang korupsi gitu. Kita sudah tahu siapa saja korupsi itu tidak perlu cari informasi lagi, Bapak Ibu udah tahu. Maka Bapak Ibu itu bisa purposive sampling saja. Kenapa cari orang-orang yang korupsi itu? Itulah yang akan diwawancarai, gitu. Itulah keluarganya yang akan diteliti, diamati segala macam. Apakah data harus selalu dari hasil wawancara? Tidak. Bisa kita wawancarai tetangganya, bukan dia. Kalau orang yang korupsi itu kalau kita wawancarai, marah dia. Tapi coba tetangganya, pola hidupnya mungkin, apa segala macam. Kita amati segala macam. Kita cari dokumen-dokumen, misalnya gajinya segala macam. Dapat nanti, oh ternyata penyebab orang korupsi itu adalah ingin bergaya lebih dari yang seharusnya. Misalnya. Gitu. Dan itu tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Itu harus dijelaskan, harus diuraikan panjang lebar. Ketika kita menguraikan panjang lebar, maka itulah kualitatif. Ketika kita hanya menjawab iya, tidak, ada hubungan atau tidak ada hubungan, ada pengaruh atau tidak pengaruh, itulah kuantitatif. Ketika kuantitatif, maka kita memakai sampelnya itu probability sampling. Ketika kita kualitatif, maka gunakan bisa purposive sampling atau snowball sampling. Apa itu yang snowball sampling? Bapak Ibu bisa menggunakan teknik snowball sampling itu pada kondisi di mana Bapak Ibu sama sekali tidak memiliki wawasan tentang apa yang mau diteliti. Maka Bapak Ibu pergilah ke gatekeeper-nya. Apa itu gatekeeper? Gatekeeper itu adalah penjaga gawang atau penjaga gerbang. Apa yang maksud dengan gatekeeper itu? Apakah satpam? Bukan. Nah, nanti jangan salah kaprah. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau meneliti sebuah sekolah, Bapak Ibu belum dapat gambaran tentang siapa saja yang akan diwawancarai, temuilah kepala sekolah sebagai gatekeeper terlebih dahulu. Beliau itulah sebagai penjaga, beliau yang berkuasa di situ. Temui kepala sekolah terlebih dahulu, baru tanya kepada kepala sekolah, kira-kira siapa saja saya mau meneliti tentang ini, Pak. Gitu. Siapa saja kira-kira orang yang akan saya hubungi gitu. Yang pertama siapa bagusnya, Pak? Oh, silakan Ibu pergi ke situ dulu. Misalnya temui wakakurikulum dulu. Maka Ibu akan pindah ke wakakurikulum berdasarkan rekomendasi dari Pak Kepala. Berikutnya sampai di wakakurikulum, nanti Ibu bertanya lagi, ini yang tahu tentang masalah ini siapa Bu? Gitu. Nanti Ibu itu merekomendasikan, oh coba tanya Ibu guru itu, gitu. Guru A misalnya. Ibu pergi ke guru A. Nanti dari guru A nanti direkomendasikan lagi. Oh silakan cari guru C. Gitu. Berikutnya siapa lagi yang tahu? Oh, ada siswa A misalnya. Jadi Bapak Ibu sehingga nanti semakin lama semakin besar, informasi semakin banyak, sampai datanya itu nanti jenuh. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Snowball sampling ini kan seperti bola salju. Bola salju kalau kita dari atas gunung, mungkin yang kita apakan sebuah kelereng Bapak Ibu. Kita terjunkan sebuah kelereng itu, nanti sampai di bawah itu dia kalau dengan salju itu berputar-putar bisa sebesar rumah. Tetapi ada masanya nanti dia tidak akan lagi membesar, tidak akan bisa sebesar dunia dia. Dia akan berhenti, itu namanya sudah jenuh. Kalau dalam konteks penelitian, kapan kita nyatakan jenuh? Ketika tidak ada lagi informasi baru yang kita dapatkan, maka data sudah jenuh, maka tidak perlu lagi mencari informan baru. Gitu. Jadi pergi ke ini, datanya sama. Pergi lagi informan berikutnya, sama itu juga. Ada lagi tanya satu lagi, sama juga. Kalau sudah sama begitu berhentilah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika membuat proposal penelitian tidak bisa membuat berapa orang yang akan Ibu wawancarai, tidak bisa. Bapak Ibu hanya bisa sampaikan yang akan diwawancarai siapa saja yang Bapak Ibu anggap tahu. Nah, misalnya kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua. Bapak Ibu hanya bisa mengatakan itu. Nanti setelah penelitiannya selesai, baru Bapak Ibu bisa menceritakan bahwa
informan berjumlah sekian orang yang terdiri atas kepala sekolah 1 orang, guru sebanyak 5 orang, tenaga pendidikan 3 orang, siswa sebanyak 10 orang, misalnya seperti itu. Itu setelah penelitian dilakukan. Tetapi ketika membuat proposal, Bapak Ibu belum bisa bercerita tentang jumlah. Karena jumlah itu harus diketahui setelah kita mengumpulkan data. Oke. Jadi Bapak Ibu, itu bedanya kualitatif dengan kuantitatif. Jadi kualitatif itu teknik penentuan informannya itu dengan purposive sampling. Apabila kita sudah tahu data itu di mana, cukup purposive sampling. Tetapi ketika kita tidak punya ide sama sekali siapa yang dapat memiliki data itu, maka bagusnya menggunakan snowball sampling. Bapak Ibu tahu enggak peristiwa ini, mohon maaf, peristiwa terjadinya Galodo di Batu Sangkar di Bukit Tinggi. Saya mendapat informasi. Mendapat informasi apa? Mendapat informasi pernah salah seorang pendaki, halo sayang, salah seorang pendaki, salah seorang pendaki itu waktu itu melemparkan satu Gunung Merapi. Tahu enggak dia bahwa itu dampaknya bola salju, Bapak Ibu. Yang dimasukkan kecil sebesar kelereng, tetapi nanti dia akan bergulir sampai akhirnya meledak begitu sampai dia keluar itu apanya kan itu berpengaruh sangat besar. Jadi sangat besar pengaruhnya Bapak Ibu, itu yang menyebabkan terjadinya Galodo itu gitu. Bergejolak gitu. Jadi salah seorang pendaki kabarnya pernah melemparkan batu ke dalam kawah gitu. Dan itulah yang berdampak terhadap itu sebetulnya peristiwa bola salju, Bapak Ibu. Bola salju kecil semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan itu Bapak Ibu, jadi pada penting kualitatif kita tidak mengeneralisasikan ketika kita bertanya pada informan atau sampel itu tidak bermaksud untuk dimaksudkan sebagai pendapat orang lain. Tetapi kita hanya menyatakan bahwa inilah para informan yang tahu tentang masalah saya dan saya mendapatkan data tentang ini dan saya bisa menjawab pertanyaan penelitian saya dari sedangkan kalau ketika kita meneliti penelitian kuantitatif, walaupun yang kita sampel, tetapi sampel itu kita maknai sebagai dia adalah wakil dari populasi. Maka ketika kita teliti ada tidaknya hubungan misalnya hubungan antara motivasi dengan hasil belajar dan ketika sampel kita uji maka kita temukan misalnya terdapat hubungan antara antara motivasi dengan hasil belajar, maka kesimpulan kita nanti di semua populasi itu terdapat hubungan antara motivasi dan hasil belajar begitu Bapak Ibu. Tetapi di kualitatif tidak ada istilah generalisasi. Yang ada adalah menjelaskan apa yang terjadi di tempat yang kita teliti. Pak Dino tadi mencoba meneliti tentang yayasan, pola hubungannya yang mau dilihat atau manajemennya atau apa. Kalau misalnya terjadi konflik, tentu pertanyaan lebih cocok, kenapa konfliknya terjadi? Gitu. Apa yang memicu konflik di yayasan-yayasan itu? Lakukan penelitian kualitatif. Tetapi apakah Pak Dino yakin Bapak akan mendapatkan data dari orang itu? Kalau enggak, mungkin bisa juga pola hubungan yayasan yang besar misalnya atau yayasan kecil gitu atau yayasan yang maju dengan yang tidak sekolahnya yayasan dengan sekolah yang maju dengan yayasan dengan sekolah tidak maju. Bagaimana pola hubungannya? Boleh Pak, itu bisa diteliti secara kualitatif gitu. Nanti Bapak akan menemukan sejumlah pola hubungan. Tetapi kalau misalnya apa yang menyebabkan orang berkonflik di sekolah-sekolah yang sudah maju, kenapa kok muncul konflik gitu? Itu saja pertanyaannya Pak, tidak usah pula dibandingkan dengan tempat lain. Jadi nanti misalnya faktor pemicu konflik di yayasan-yayasan yang maju gitu. Apa itu kualitatif itu gitu. Seperti itu. Bapak bisa bertanya nanti kepada orang-orang yang tahu di sana, kepada pengurus yayasan boleh bertanya, kepada pihak sekolah boleh bertanya, kepada apa yang maksudnya pihak sekolah bisa kepada kepala sekolah, bisa wakil kepala sekolah, bisa kepada guru. Bisa juga kepada siswa mungkin kalau dia ada informasi atau orang tua kalau mereka mengetahui atau komite sekolah misalnya kalau mereka mengetahui. Tentu kita pastikan terlebih dahulu dia tahu dengan informasi itu atau tidak. Kalau dia tidak tahu, maka jangan dilakukan riset kualitatif. Tetapi untuk kuantitatif kita tidak perlu tahu orang itu tahu atau tidak tahu bukan urusan kita. Kita hanya menanya kalau dia begini misalnya saya semakin tinggi hasil belajar saya ketika saya memiliki motivasi misalnya sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dia cuma memilih-milih saja. Ingat kuantitatif hanya bersifat tertutup. Jadi angketnya juga tertutup. Kualitatif terbuka. Ada pengaruh pada Bapak? Iya, ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya Pak? Diuraikan panjang lebar. Maka datanya adalah data kualitas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu,
Data kuantitatif itu sangat singkat, sangat pendek, hanya berupa angka-angka dan hanya menyimpulkan ada tidaknya sesuatu. Ada hubungan, ada pengaruh, ada hubungan, ya, ada pengaruh, ada sekedar itu. Tetapi ketika kita peneliti kualitatif, kenapa kok ada hubungan? Maka itu perlu dijelaskan oleh para peneliti kualitatif. Dan itu ingat, sampel atau informan tidak mewakili yang lainnya. Hanya mereka yang tahulah yang akan kita wawancarai. Yang tidak tahu tidak perlu merasa kecewa karena ini tidak ada hubungannya antara mewakili atau tidak diwakili. Tapi DPRD Bapak Ibu, DPRD yang kita pilih wajib mewakili kita sebenarnya. Tetapi sayangnya kita memilih anggota DPRD itu kan bukan yang apanya. Seharusnya DPRD ini kalau yang benar nih Bapak Ibu dengan istilah populasi sampel, harusnya ada DPR yang berasal dari guru, ada DPR yang berasal dari dosen, ada DPR yang berasal dari polisi, ada DPR yang berasal dari tentara, ada DPR yang berasal dari petani, ada DPR yang berasal dari pedagang. Ketika itu nanti maka mereka akan bisa menyuarakan. Tetapi sekarang kan tidak. Yang jadi DPR itu mereka yang punya kesempatan, tidak jadi PNS itu mereka merasa sempat, merasa punya masa, itu mereka mencalonkan diri. Makanya banyak pula anggota dewan itu sekarang artis. Kenapa? Artis punya masa. Padahal itu kerja dia artis berbeda dengan kerja DPR. DPR pikiran yang sangat tinggi, tetapi kalau artis cukup bakat alamiah. Gitu. Jadi ketika orang memilih artis untuk menjadi anggota dewan itu aneh sebetulnya, kecuali artisnya memang seperti Marissa Haque yang luar biasa ya. Walaupun dia artis, tetapi dia ilmunya itu luar biasa, menuntut ilmu berkali-kali, perguruan tinggi. Dan kita bisa lihat dari bahasa-bahasanya, nampak sekali bahwa beliau itu memiliki wawasan yang luas. Nah, jadi itulah seharusnya Bapak Ibu. Arti apakah DPR kita sekarang ketika kita ribut-ribut itu tidak mewakili DPRD yang ada itu atau DPR yang ada sekarang itu tidak mewakili kita. Iya memang nggak mewakili kita. Siapa tidak mewakili kita? Mereka berasal dari apa? Mereka berasal dari guru. Yang guru. Suara guru tidak disuarakan. Ya tidak disuarakan karena mereka bukan guru. Bagaimana mereka menyuarakan suara guru? Mereka tidak petani. Bagaimana mereka menyuarakan suara petani? Yang merasakan petani itu ya petani. Pedagang itu merasakan pedagang ya pedagang. Harusnya kalau kita benar-benar mau mewakilkan suara kita kepada mereka, mereka bisa mewakili suara kita, maka semestinya mereka harus dihomogenkan terlebih dahulu. Berapa banyak penduduk Indonesia yang petani? Berapa banyak penduduk Indonesia yang pedagang? Berapa banyak? Nanti setelah itu baru diambil sampelnya. Diambil dari pedagang terbaik, dari petani terbaik untuk menjadi anggota dewan. Kalau begitu nanti kita tidak kecewa Bapak Ibu kalau misalnya minta gaji yang tinggi gitu. Enggak kecewa kita karena mereka akan menyuarakan suara. Tapi kalau sekarang ya jelas tak mungkin menyuarakan karena mereka nggak merasakan kok gimana mereka menyuarakan. Jadi istilah kuantitatif itu mewakili, generalisasi itu kalau betul-betul mewakili. Oleh sebab itu pengambilan sampelnya wajib probability. Probability dari apa? Dari kelompok yang dia wakili. Nah, gitu. Sekarang tidak. Maka inilah risikonya Bapak Ibu dengan sistem seperti sekarang. Itu ya Bapak Ibu, kira-kira sudah paham apa yang saya maksudkan dengan populasi sampel gitu, mewakili tidak mewakili. Jadi kuantitatif bersifat mewakili tidak mewakili, sedangkan kualitatif tidak ada hubungan mewakili tidak mewakili. Tetapi yang tahu dengan yang tidak tahu, yang tahulah yang akan memberikan informasi gitu. Oke, Bu, Bapak Ibu semua? tanya sedikit Bu, mungkin Boleh, silakan Bu Mary. mengenai sampling Bu. Ya. Apakah di penelitian kualitatif kita harus ada tesis orang lain dulu yang kita sebagai acuan gitu Bu? Oh, itu bukan sampling itu namanya. Itu adalah Iya. kajian penelitian yang terdahulu yang relevan. Harus ada riset-riset terdahulu yang relevan yang Ibu acu. Berupa tesis, berupa disertasi, kalau bisa jangan skripsi ya. Nah, skripsi itu kan di bawah level Bapak Ibu. Nah, jadi minimal tesis atau disertasi atau hasil riset-riset orang yang lainnya yang bukan dari hasil disertasi S1. Ya, skripsi S1 tapi di tesis dan disertasi S3, tesis S2, disertasi S3. Terus Bu. Makasih Bu. Iya, Iya, sama-sama Bu. Makasih, Oke, Bu. semua pertanyaan saya kira sudah terjawab dengan uraian saya, Bapak Ibu.
Apakah sudah terjawab semuanya? Terima kasih Bu. Mungkin Sudah, Bu. dari kami Sudah, bantuin alhamdulillah. sedikit Bu. Yang termasuk yang Bu Resi galaukan tadi itu sudah terjawab Bu Resi? Terima kasih. Oke, sudah. Oke, Sudah, Bu. baik Bapak Alhamdulillah Ibu sudah, Bu. sudah terjawab. Jadi saya kira Bu, kita sedikit sudah Bu. bisa membedakan. Oh, terima kasih Pak. Bu, sedikit Bu. Ya, silakan. Ini Bu, mungkin untuk kalau di kualitatif gitu Bu, untuk kita ambil itu kan ada bedanya untuk yang skripsi dengan tesis, misalnya variabelnya tidak boleh 2 saja gitu Bu. Apakah di Tidak kualitatif ada ada istilah pula? variabel, Pak. Saya sudah bilang tadi, kalau kualitatif kita bercerita tentang sesuatu. Maksudnya di kuanti Bu? Di Nah, kalau kuanti, kuantitatif, kuanti, variabelnya minimal 3. 2 kalau- bebas, 1 terikat. Kalau kuantitatif. ya Bu. Tetapi Berarti yang lebih penting itu bukan itunya, Pak. ya Bu. Kalau pada variabel di S1 bisa saja 2 variabel tapi 1 variabel terikat, tetapi ada yang lebih penting itu adalah bagaimana kita mencoba memilah. Gini, misalnya kalau kita melihat pengaruh. Pengaruh iklim madrasah dan atau iklim sekolah dan misalnya atau iklim kantor, terserah, pengaruh iklim kantor dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja bawahan, misalnya itu ya. Maka nanti kita menanyakan, ada enggak pengaruh iklim terhadap kinerja? Ada enggak pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja? Ada enggak pengaruh iklim dan kinerja iklim dan gaya kepemimpinan secara bersama-sama terhadap kinerja? Itu di S1, S2 itu sama saja, Pak. Tapi nanti yang lebih spesifiknya adalah ketika kita mencoba kita harus betul-betul kontrol variabel lain yang mempengaruhi. Di S1 biasanya variabel kontrol tidak jadi kita, tapi di S2 itu sudah harus menjadi apa yang mempengaruhi, misalnya iklim kerja. Oh, jenis kelamin misalnya harus dibedakan jenis kelamin laki-laki perempuannya misalnya. Kalau yang mempengaruhi usia, maka usia harus kita kelompokkan, usia yang sudah sekian tahun, yang sekian tahun, kita kelompokkan. Apalagi yang mempengaruhi misalnya motivasinya. Motivasi harus kita kontrol, Pak. Jadi kita buat pula angket untuk itu, sehingga kita bisa mengelompokkan untuk itu. Tetapi kalau di S1 kan tidak ada seperti itu. Jadi semakin canggih Pak, Bu, gitu. Bukan sekedar jumlah variabelnya lebih banyak, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa mengontrol variabel-variabel lain yang juga akan mempengaruhi terhadap hasil. Itu harus kita kontrol. Gitu. Pak Risman? Ya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Oke Bapak Ibu, saya kira cukup. Nanti dosen kelas berikutnya nanti akan protes kenapa lama di sini gitu ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama Pak Bu. Saya kira